Asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma wa 'amalan mutaqabbala wa alhiqna bis shalihin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa libatil kiram wa jamil malaikatil muqarrabin wa jamil khulafa'ir rasul Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa jamil tabi'in wa istibaut tabi'in wa jamil ulamil amilin wa jamil ulamil khususan Abu Abdullah Muhammad bin Ismail wa Ahmad bin Muhammad al-Baqir. Qaddasallahu sirahum wa manfa'ana bihi bi karamatil nabi asrihi syaurillahu wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin kudrati rodat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, di antaranya yaitu nikmat sehat walafiat, kedua masih ditetapkannya hidayah inayah kepada kita semua sehingga kita semua pada pagi ini masih diberikan bisa beramal kebaikan. Mudah-mudahan amalia-amalia yang senantiasa kita amalkan benar-benar bisa mendapatkan ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita niat bahwasanya setiap hari Minggu kita kajian fikih biar tidak bosan. Hari Senin kita mengkaji hadis ya. Kebetulan sekarang tanggal 1 Rabiul Awal ya, alhamdulillah mudah-mudahan tambah berkah gitu kita. Namun sebelum kajian hadis kita harus mengetahui tentang masalah nama-nama hadis dulu kan, kita sering mendengar seperti apa. Kita mendengar hadis sahih ini mengambilnya dalam kitab Jauhirul Bukhari. Jauhirul Bukhari itu yaitu permata dari Imam Bukhari. Jadi sebelum kitab-kitab yang lebih panjang, kita yang ringkasnya dulu. Dalam nama-nama hadis, pertama kita sering mendengar dengan nama hadis sahih. Hadis sahih itu yaitu hadis yang memenuhi syarat kesohihannya, sanadnya tersambung sampai baginda Rasul, dan rawi yang kuat, dan dobit itu kuat hafalan. Jadi para ulamanya yang benar-benar kuat hafalan itu disebut hadis sahih. Kedua, kita sering mendengar hadis hasan. Kalau hadis hasan itu yaitu di bawah hadis sahih, yaitu memenuhi syarat sama, namun suka ada sedikit kekurangan pada perawinya yang meriwayatkan hadis. Ketiga, ada juga hadis dhaif, yaitu yang lemah gitu kan, lemah jadi sanadnya biasanya cacat gitu. Kemudian dalam bentuk hadis ada juga yang disebut hadis qauli. Kalau hadis qauli yaitu setiap ucapan Rasulullah itu disebut hadis qauli. Kedua ada hadis fi'li. Hadis fi'li itu yaitu gerakan-gerakan Rasulullah yang dilihat oleh para sahabat kemudian contoh diikuti, intinya pergerakan Rasul disebut hadis fi'li, pekerjaan Rasul disebut hadis fi'li. Ketiga ada juga hadis takrir. Hadis takrir itu adalah persetujuan Rasul atas perbuatan dan perkataan para sahabat disebut hadis takrir. Jadi ketika ada sahabat mengusulkan begini, Rasul disetujui, atau ada gerakan seperti sholat syukri wudu, nah, itu disebutnya hadis takrir ya. Kemudian hadis hami. Kalau hadis hami itu yaitu sebuah keinginan atau niat Nabi yang gak jadi Nabi lakukan, seperti puasa tanggal 9 Muharram. Kan Rasul dulu pernah niat, tapi karena beliau keburu meninggal dunia,
akhirnya tidak jadi yang tanggal tapi sudah niat gitu. Kalau kita laksanakan tidak apa-apa disebut hadis hamid. Kemudian ada hadis ahwali. Kalau hadis ahwali itu yaitu keadaan atau kondisi Nabi bagaimana disebut ahwali. Ada juga hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu yang mananya langsung dari Allah, redaksinya dari siapa? Baginda Rasul, disebut hadis qudsi. Kemudian masalah sumber hadis. Sumber hadis itu ada yang disebut hadis marfu. Hadis marfu itu yang sanadnya sampai kepada Nabi, maka sudah ada hadis sahih marfu, itu jelas bagus sanadnya. Kemudian hadis mauquf. Hadis mauquf itu yang sanadnya berhenti pada sahabat Nabi, berhenti pada sahabat Nabi. Kemudian ada hadis maktub. Hadis itu yang sanadnya berhenti kepada tabi'in, ya, yaitu berarti murid-murid para sahabat. Kemudian masalah jumlah rawi, suka ada kan jumlah rawi. Pertama disebut hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir itu yang meriwayatkan hadisnya itu banyak, seperti misalnya an Abdullah an suka ada anan, ya, itu berarti disebut hadis mutawatir. Ada juga hadis ahad. Hadis ahad itu perawinya biasanya tidak banyak, langsung kepada sahabat misalnya, atau nanti ada di sini awal masalah an Aisyah langsung misalnya, atau an Ali, an Abu Bakar, itu disebut hadis ahad, ya. Jadi perawinya sedikit, kadang-kadang satu. Itu masalah apa? Nama-nama hadis dan sumber, kemudian jumlah perawi atau bentuk-bentuk hadis. Kemudian untuk referensi masalah kitab, saudara, ya, referensi masalah kitab dalam hadis itu terbagi 5. Ada yang disebut al-jam'i. Al-jam'i itu kumpulan hadis seluruh Rasulullah kegiatan sampai 24 jam, disebut al-jam'i namanya. Maka referensi kitabnya dibuat seperti al-jam'i sahih Al-Bukhari. Ada di Bukhari itu kan banyak, hampir berapa? 7.275 hadis di situ. Maka seluruh kegiatan Rasul disebut al-jam'i atau al-jam'i sahih Muslim. Biasanya dua kitab itu yang mengumpulkan lebih banyak hadis. Ada juga hadis itu yang berupa apa? Musnad, misalnya, ya. Musnad itu yaitu sebuah hadis yang apa? Mengetahui beberapa, meriwayatkan. Kalau pengen berapa riwayat hadis itu biasa disebut musnad. Seperti musnadnya siapa? Namanya Musnad Muhammad bin Hanbal itu ada kan, ada biasanya itu tadi itu mulai kita mengetahui berapa nih para sahabat yang meriwayatkan hadis, seperti Abdullah bin Abbas misalnya ada 2000 hadis, terus siapa lagi Ibnu Umar ada 2800 hadis. Itu kalau pengen mengetahui meriwayatkan hadis para sahabat, di situ kitabnya Musnad namanya. Ada juga sunan. Sunan itu yaitu yang urutan hadis sesuai fikih, ya. Kalau pengen suka dengan pertanyaan, ada nggak sih hadis yang lebih spesifik sholatnya Rasulullah, tadi sunan namanya. Sunan seperti apa? Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Baihaqi, atau Sunan At-Tirmizi. Di situ referensi kita nanti kalau mau koleksi. Kemudian Al-Mu'jam. Al-Mu'jam itu kalau kita mencari hadis sesuai huruf hijaiyah, seperti misalnya innama amalu binniyas, dari awal kan hamzah, sesuai huruf hamzahiyah, batasnya begitu. Al-Mukhtar, yang kelima Al-Mukhtar, yaitu ringkasan hadis-hadis dari yang banyak, termasuk ini Mukhtar namanya, dari Mukhtarul Hadis, dari ringkasan dari Imam Al-Bukhari, Johirul Bukhari atau Riyadhus Shalihin, ya. Itu ringkasan dari hadis. Cuma beberapa hadis ini paling cuma ada 800 hadis. Kalau Sahih Bukhari kan hampir 7.200 lebih. Ini 800 hadis. Cuma ringkasannya. Kemudian untuk karena ini sumber dari Imam Bukhari, kita mungkin sedikit biografi dari Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu adalah nama daerah Bukhara, ya. Nama aslinya siapa? Yaitu Abu Abdullah. Di sini ada Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Burdazabah bin Budazabah Al-Kufi wilayah Al-Bukhara. Jadi kalau ulama-ulama dulu biasanya mengambil dari daerah. Beliau orang Bukhara, yaitu kalau negara sekarang Uzbekistan, ya.
Bukhari, maka diambil disebut apa Imam Bukhari. Nanti kalau Mas bisa ngarang kitab di sini, nanti bisa gitu. Al-Qopro Permai sebenarnya. Jadi ulama dulu itu memakai jauh ini adalah tempat gitu. Beliau adalah imam muslim wa qudwatil muhyiddin, yaitu seorang imam tinggi muslim, kemudian teladan bagi ulama tauhid, wa sayyidul muhdisin, beliau tokoh para ulama hadis, al muqaddimu fi qawli wa fi'lihi. Beliau itu yang sudah terdahulu, kemudian dari ucapan pekerjaan beliau, sahibul fadil mutawatir. Beliau itu perawi hadis yang benar-benar mutawatir. Ya, tadi mutawatir apa? Yang banyak sanadnya beliau hafal. Wa ilmu sahih al-kamil wafir. Beliau mengetahui ilmu sahih tentang kesempurnaan hadis. Kemudian qad asyraka min syaraqatil adba'il hidayah alamati. Beliau memancarkan dari sinar-sinar hidayah yang sangat terang. Jadi itu Sahih Bukhari itu. Kemudian wasadiqu ala minbar isyadi bil hujjah al qati'ati. Beliau setiap berkhutbah, berceramah, beliau itu disertai dengan dalil dan hujah yang benar-benar pasti. Maka hebat Bukhari. Wa tusaddiqu Yahya sunan Nabi al Mustafiyah. Beliau itu berusaha selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang terpilih, ma'ajma'i salaf wal khalaf ala qubulihi, dan ulama-ulama salaf, ulama terdahulu pun sudah sepakat mengerti atas dasar dari riwayat-riwayat dari Imam Bukhari. Imam Bukhari dilahirkan di Bukhara sanat 94 wa 100. Kemudian tahun 190 Hijriah beliau dilahirkan. Wa nasya'a biha yataman fahabadul Qur'an Karim. Beliau pun tumbuh besar yaitu dengan keadaan anak yatim dan hafal Al-Qur'anul Karim dalam keadaan masih kecil. Hebat ya. Wa hatta bi ulumin lughat Arabiyyah wa sabiyyun, dan pun menguasai lughat-lughat Arab dalam keadaan masih kecil. Wa habbaba ilayhi hadis wa huwa fil maktub. Beliau pun senang mendengar hadis ketika kalau misalnya ada di perpustakaan. Fa kana ulisimai sanata 50 wa 200 wa min ulami Bukhara asyhadu Abu Ahmad Muhammad bin Yusuf al-Yabkandi. Beliau pun pertama mendengar hadis itu tahun 205 Hijriah dari ulama Bukhara yang bernama yaitu Abu Ahmad Muhammad bin Yusuf. Itu guru pertama beliau yang namanya Abu Ahmad Muhammad bin Yusuf. Singkatnya adalah wahajja wa ummu wa akhuhu sunnati asyriwatin wa khadiful talib bil hadis Rasulullah SAW. Beliau pada 210 Hijriah melaksanakan haji dengan saudara laki-laki dan ibunya, yaitu berusaha mencari hadis Rasulullah ke Mekah. Kemudian dakhala aksara memaliki syarqi min Khursan wa Jabal wa Iraq wal Hijaz wal Misri. Beliau memasuki sebuah daerah, kemudian memasuki banyak kerajaan timur, diantaranya Khursan, Jabal, Irak, Hijaz, Mesir. Ketika melaksanakannya Wasyam dan Syria. Apa tujuannya? Wa akhada anhu ulamaha wa atmaiha wa minhul Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tafaqih wa alamadil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau mengambil ilmu hadisnya di para ulama-ulama kerajaan. Kemudian dia pun termasuk mengambil dari siapa? Yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, dan beliau pun termasuk murid dari siapa? Imam Asy-Syafi'i. Ya, maka mohon maaf, suka heran saya ya, suka ada sebagian kelompok, mohon maaf, sok ada yang menghinakan para alim ulama gitu ya. Udah ngaji hadis saja Quran gitu kan. Mohon maaf sebagian ulama. Nah, sedangkan kita tahu hadis itu dari apa? Demi Allah, sanadnya dari siapa? Ya para alim ulama itu, ya, nggak ujung-ujung, udah aja hadis Quran. Nah, kalau ditanya balik apakah dia barang-barang dengan Rasul, kan enggak. Kita tahu hadis itu sumber sanadnya dari siapa? Para alim ulama, dan beliau pun mengungkapkan hadis, dan ketika hadis itu mengambil dari siapa? Imam Bukhari. Sedangkan Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i, ada sebagai kelompok sehingga merendahkan Imam Syafi'i gitu. Dan beliau muridnya Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu, beliau pun tidak berani menghinakan gurunya gitu kan. Jadi intinya berani menghinakan guru, tapi dia memfavoritkan murid gitu. Mengambil hadisnya Imam Bukhari. Sedangkan dia tahu bahwa Imam Bukhari itu termasuk salah satu murid dari Imam Syafi'i.
Kanjeng maaf itu jangan sampai kita berani melecehkan para alim ulama gitu ya, karena ulama-ulama dulu itu kecil-kecil sudah pada hafal hadis ribuan. Kalau kita kadang-kadang satu bait saja pun kadang-kadang tidak hafal, sekali hafal kadang-kadang lupa. Itu terjaga dulu itu. Ngapa hafalannya hebat, ininya kuat? Pertama ahli saum ya, ahli puasa, dan setiap mau menuliskan hadis tidak segawaya gitu, jadi tidak seenaknya. Dengan istikharah, sholat, tidak lepas wudu. Kalau kita kadang-kadang kan baca buku hadis kadang-kadang itu suka lupa kan tidak wudu. Kalau itu terjaga gitu, maka janganlah gitu. Kemudian ini pun diringkas oleh siapa? Imam As-Qastolani ya, diringkasnya yang pengarang kitab ini. Beliau itu namanya Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Malik bin Ahmad bin Muhammad bin Husain bin Ali Al-Qastolani Al-Qahiri Asy-Syafi'i. Itu namanya daerah Asqalani ya. Beliau dilahirkan pada tanggal Isnaini wa Ishina bin Dzulqa'dah sanataini wa khamsina wa samaniyatan bi Misri. Beliau dilahirkan tanggal 22 bulan Dzulqa'dah pada tahun 851 Hijriah di kota Mesir, singkatnya saja ya. Takut kesiangan. Itu biografi dari pengarang kitab ini, yaitu Syekh Al-Qastolani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi karamati dan nabi asrarihi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bada'ul wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pertama itu tentang awal permulaan turunnya wahyu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ahad langsung. An Aisyah, langsung diterima oleh siapa? Siti Aisyah Ummul Mukminin, sebagai Ummul Mukminin radhiyallahu anha, mudah-mudahan berikan ridho kepada Siti Aisyah. Anal Haris bin Hisham radhiyallahu anhu, sesungguhnya Haris bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala, kata siapa? Haris, ya Rasulullah, kaifa yatika al-wahyu? Ya Rasulullah, bagaimana datangnya wahyu kepadamu wahai Rasul? Faqala, kemudian Rasul pun menjawab, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahyanan ya'tini misla salsatil jarasi wa huwa ashadduhu alayya. Terkadang datang kepadaku itu seperti gemerincingnya lonceng. Wa huwa asyaddu alayya, sedangkan kalau datangnya seperti sosol jaros, gemerincingnya lonceng itu saya menerimanya begitu sangat berat. Kalau ketika mendengar gemerincingnya lonceng ketika kalau ada wahyu. Fayaksimu, lalu terputus dariku wahyu. Jadi menyesuaikan dengan kondisi gitu ya. Ani kepadaku waqad wa'aitu, dan hafal aku anhu dari itu malaikat Jibril, maqala apa yang kamu ucapkan. Wahyana yatamassaluli al-malu, kemudian terkadang datang itu malaikat Jibril itu, yaitu kepadaku itu berupa rojulan, seorang laki-laki, payukallimuni, kemudian berbicara itu rojul, yaitu malaikat Jibril kepadaku, baik, kemudian aku pun menghafal mayaku, apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Qalas, kemudian siapa? Aisyah berkata, Aisyah radhiyallahu an, walaqad ra'aitu, sesungguhnya aku melihat kepada Rasul, yang zilu, yaitu turun alaihi kepada bagian Rasul al-wahyu, yaitu sebuah wahyu, bil yaumi syadidil barad, yaitu di hari yang sangat dingin. Fayaksimu, kemudian wahyu itu pun terputus anhu dari baginda Rasul. Wa inna jabinahu la yatafassadu arqan, dan sesungguhnya dahinya baginda Rasulullah SAW, yaitu mengalir deras, atau keringatnya dari dahinya baginda Rasul itu mengalir deras kalau ketika mendapatkan wahyu. Jadi tanya Rasul, ketika mendapatkan wahyu dari Allah, kadang-kadang itu berkeringat gitu. Ketika setiap mendapatkan wahyu, kadang-kadang juga ada pertanyaan kan gitu ya, seperti mengapa sih wahyu itu tidak kan awalnya surah Al-Alaq? Kenapa
tidak seperti Al-Quran yang kita baca dari apa surah Fatihah sampai Anas gitu berurutan. Sebetulnya turun wahyu itu sebetulnya sama yang kita baca dari apa Al-Fatihah sampai Anas ketika turun dari mana? Dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Nah, ketika dari Lauhil Mahfuz transit dulu ke muka bumi itu sesuai dalam situasi dan kondisi gitu ya. Maka diawali dengan apa? Surah Al-Alaq. Mungkin nanti itu masalah hadis yang kedua nanti. Pertama mendapat apa? Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah itu baru pembukaannya masalah hadis. Dan sedikit untuk masalah kemarin saya garis bawahi untuk pertanyaan-pertanyaan kemarin, terutama masalah zakat saya sarankan ya. Mohon maaf sebagian saudara kita itu suka ada karena dia mengeluarkan zakat merasa ini punya rezekinya, sehingga suka ada terutama dalam zakat itu ingin membagi diri sendiri ya, dibagikan oleh diri sendiri gitu ya. Sebetulnya yang lebih lebih pas dan lebih utama itu kalau kita ingin berzakat tetap harus diberikan kepada mustahik zakat, diantaranya amilin gitu ya, walaupun kita punya saudara, kasihan nih saudara gitu ya. Nah, untuk masalah saudara, pertama kita harus dikamilin itu pertama mustahik mustahik zakat, kedua kita harus diberikan keamilin karena kan kita tahu bahwa dalam zakat itu ada fakir miskin, artinya hak fakir miskin yang dipikirkan bukan saudara kita, karena amilin itu biasanya datanya lebih tahu ya, lebih tahu berapa, jadi sekeliling yang harus diperhatikan bukan saudara kita saja gitu ya. Akhirnya ya bagusnya kepada siapa? Kepada amilin. Ketiga, karena kondisi ini sekarang biasanya amilin di masjid-masjid biasanya untuk memakmurkan masjid juga gitu. Bagaimana untuk saudara kita ya, kemarin saya sudah usulkan berikan datanya kepada amilin, kemudian kalau pengen melebihi disebut dengan sedekah, jangan ngambil lagi zakat. Karena kita mampu melaksanakan zakat, otomatis rezeki kita pun pasti banyak ya. Jadi untuk melebihi untuk saudara-saudara kita lebih utama dengan sedekah gitu, biar dapat dua kali lipat datanya diberikan kepada amilin gitu. Itu pun yang dicontohkan Rasul gitu ya. Jadi gitu, orang mah suka ada gitu ya sekarang, karena dia merasa mengeluarkan zakatnya, kadang-kadang pengen sendiri gitu ya. Saudara dulu diperhatikan gitu kan, itu utamanya kepada amilin. Itu untuk masalah zakat. Enggak, barangkali ada pertanyaan. Tadi masalah Imam Bukhari, apa beliau ini merawikan hadis-hadis sahih aja atau ada hadis-hadis yang lain? Insyaallah sahih ya. Ada hadis hasan atau dhaif ada ya? Untuk masalah nanti mungkin di Sahih Bukhari ya, karena ini Muslim. Bukan, ini ringkasan dari Sahih Bukhari. Nah, ini suka ada nanti bawahnya seperti hadis hasan, nanti suka ditambahin hadis sahih. Ada beliau tidak cuma sahih aja yang biasanya sahih sama hasan, dan kebanyakan kalau masalah sahih semua Imam Bukhari itu. Maka disebut al-jamu sahih awalnya, sahih semua Indonesia. Ya, tidak ada yang lain. Maka disebut al-jami'u sahih awalnya juga. Kumpulan hadis-hadis sahih. Imam Bukhari sama Muslim. Jadi dalam ringkasan-ringkasannya suka ada yang mohon maaf seperti dalam yang lain lah, kayak kitab-kitab lain sudah ada yang dari selain dari sahih. Insyaallah kalau Imam Bukhari itu makanya disebutnya al-jami'u sahih. Ini maksud itu al-Bukhari, al itu apa? Al-jami' itu kumpulan. Nggak ada al-Bukhari, misalnya kan sahih al-Bukhari atau sahih al-Bukhari. Al itu apa? Al itu kalau bahasa ini ziyadah ya, kalau itu mah penambahan bahasa Indonesia teh penambahan kata pelengkap. Ada juga bimana alif lam itu bisa mufrad, ada juga bimana bimana umum teh nakiroh, tapi ini bimana mufrad alif lam yang menandakan kalau Al-Quran gitu juga ya, ada yang pakai Quran, ada yang pakai alif lam gitu kan Al-Quran. Jadi alif lam itu bimananya banyak, ada bimana
nakiro itu untuk bimana umum, ada juga bimana alif lam untuk apa? Bimana mufrad untuk mengetahui spesifiknya ini satu gitu. Mufrad namanya. Al-ma'rifat. Jadi Ma'rifat. al-mufrad itu Bukhari itu yang ini yang dimaksud. Gitu. Kalau Bukhari saja umum, tapi kalau sudah pakai al berarti yang dimaksud itu. Jadi untuk kemarifatannya itulah intinya. Kalau yang saya pernah dengar ya, antara al, jadi tidak dalam bahasa Arab, Ya. misalnya kalau nggak pakai al, kitabun. Kalau sudah Pakai pakai al, kitab, gitu. disebut marifat lebih Quranun, sedikit. Al-Quran gitu ya. Itu apa itu? Ya maksudnya itu kalau kitabun artinya banyak kitab, termasuk apa? Masuk kitab di sana diantaranya Injil, Zabur jadi masuk. Tapi kalau sudah pakai Alkitab, pakai alif lam itu identik kepada Al-Quran spesifik gitu. Bahwa ini menunjukkan kepada Al-Quran disebut alif lam ma'rifat gitu. Termasuk ini Bukhari itu luas, Bukhari mah ya maka ditujukan pakai alif lam al-Bukhari tujuannya kepada yang pengarang hadis itu. Itu siapa? Abdullah. Jadi saya Muhammad Abdullah gitu ya. Jadi Bukhari itu kan nama tempat, nama daerah. Nama daerah Tapi sedangkan kenapa dipakai nama? Karena banyak juga orang-orang sekitar kan banyak nama Bukhari, pakai nama Bukhari. iya kalau ulama-ulama Artinya apa Bukhari? nama daerah itu seperti Kopo Perma ya aja. Nama daerah. Itu kayak Al-Bantani. Seperti Al-Bantani gitu ya. Kalau dulu seperti Syekh Nawawi, kalau di kita itu yang termasyhur itu ulama pengarang-arang kitab itu Syekh Nawawi Al-Bantani gitu, pakai itu. Pakai daerah Banten. Jadi ulama-ulama dulu itu tidak lebih menonjolkan nama. Jadi mengapa tidak menonjolkan nama? Karena saking tawadhu. Ya, saking rendah dirinya beliau itu. Kalau ulama-ulama dulu tidak pengen masyhur gitu. Kalau sekarang kan masyhur sekarang baru tahu sedikit tadi sudah pengen dikenal gitu. Ulama-ulama dulu itu nggak mau, kadang-kadang pengen disebutnya al-fakir. Ya, al-fakir itu orang-orang yang benar butuh dengan rahmat Allah. Gitu. Maka jarang ditunjukkan nama. Padahal orang-orang hebat masih kecil udah ribuan hadis hafal seperti Imam Bukhari. Ini kembali ke Ya. amilin itu yang mengangkat itu siapa? Karena di kita ini kan sudah banyak misalnya badan amil zakat seperti Daerah yang harus mengangkat misalnya kita di lingkungan di sini itu kan yang ngangkatnya perlu tahu atau gimana? Ya intinya yang lebih paham dengan ilmu fikih aja yang lebih afdal gitu ya. Jadi yang lebih paham dengan tata cara pengelolaan zakat gitu aja. Jadi untuk ininya mah kalau nggak spesifik oleh kepala gitu ya, nggak ada. Jadi intinya mah yang lebih paham, dan itu pun hasil biasanya musyawarah daerah setempat gitu ya, atau pengurus kan. Intinya oleh pengurus. Kalau yang saya tahu amil yang sekarang kayak Basnas dan yang sejenisnya itu SK-nya dari presiden. Ke kabupaten nanti ngangkat lagi pakai SK lagi ke kecamatan. Jadi sudah terbentuk lembaga. Kalau yang Basnas sekarang itu SK-nya dari presiden langsung. Sehingga masjid-masjid pun sekarang dianjurkan harus merapat ke Basnas supaya dapat SK amilnya, tidak sembarangan diangkat. Jadi pertanggungjawabannya jelas. Itu bisa secara aturan pemerintah, tapi kalau secara ilmu fikih ya itu yang lebih paham dengan ilmu fikih. Jadi itu bentuk surat keresmian dari pemerintah gitu. Tanya Pak Ustaz. Di dalam menyampaikan pelajaran dulu pernah disampaikan bahwa kalau itu kutipan Al-Quran disebutkan ayat Al-Qurannya surat apa, kemudian suratnya dibaca, tulisan aslinya dibacakan baru artinya. Sedangkan kalau hadis kadang-kala disebutkan seperti tadi perawinya Al-Bukhari,
tulisan Arabnya. Betul nggak aturan itu harus kita terapkan? Jadi langsung dalam artinya gitu. Ya, hanya langsung ke arti kalau hadis. Tapi kalau Al-Quran harus dibacakan. Ya, Cuma kita ini kan amatir. Kadang-kadang kita membaca itu yang suka takut salah. Gimana itu? Boleh nggak dibypass? Ya, Al-Qurannya nggak dibacain. Saya dulu nggak boleh diajarin gitu, tapi nggak tahu sekarang. Kalau untuk masalah Quran yang lebih utama apa? Ada bacaan Quran pertama udah jelas, ada apa fadilah bacaannya ada apa pahalanya. Kedua ya untuk lebih ikhtiyat itu kehati-hatian. Untuk masalah hadis itu masalah Quran ya udah jelas. Kalau untuk masalah hadis disebutnya tidak apa-apa. Yang penting kan suka disebut nomor hadisnya, rawinya gitu ya, langsung artinya. Kan lebih utama yaitu dibaca dengan kalimat Arabnya gitu ya. Lebih utama itu lebih bagusnya. Kalau untuk hadis, untuk Quran gimana artinya saja sebenarnya tidak apa-apa. Kan lebih utama dengan Arabnya karena kan dapat pahala juga membaca ayat Quran itu. Bukan untuk kita nih, kalau kita ke publik nih, kita kepada ada orang menyampaikan, bacakan nggak Al-Qurannya? Yang lebih utama kalau Quran itu dengan ayat Qurannya gitu, lebih utama gitu. Dosa enggak dosa. Kan lebih utama saja gitu. Dan tidak rugi sebetulnya baca ayatnya. Itu mungkin itu nggak dosa sebetulnya. Kan? Gimana cukup? Kalau menurut saya ini Ustaz kondisional. Kan kita ini ngajinya bukan ngaji ala pesantren. Kalau di pesantren semua orang pegang kitab, isi Arabnya dipahami, terjemahnya dipahami. Nah sekarang itu kan banyak pengajian-pengajian yang sifatnya ringkas lah, karena memperhatikan waktu juga dan kesibukan orang lain, sehingga dia ambil yang simpelnya saja. Yang penting referensinya jelas, kitab yang dibacanya jelas. Kan kita yang di targetkan tafahumnya, kefahamannya. Masalah tidak ideal seperti itu ya, karena memang ngaji al pesantren, kita hanya pendengar aja. Kalau pesantren memang harus seperti itu ideal, karena mencetak ulama yang dikader. Ya makanya gitu, dosa tidak gitu ya. Cuma membacakan ayat itu pasti dapat pahala gitu. Jadi lebih utama pakai ayat kalau bisa. Kalau misalnya artinya saja tidak apa-apa. Dari tadi tujuannya lifakumi, intinya supaya lebih paham yang mendengarkan gitu. Supaya lebih paham. Makanya ceramah pun ada pakai bahasa Indonesia Kemudian masalah fikih itu, masalah khatib gitu ya. Maka pakai bahasa Indonesia sebetulnya bagusnya kan sebagian ulama ada yang lebih menekan khatib itu harusnya pakai bahasa Arab saja gitu ya. Takut ada kata-kata yang bisa mengganggu kesahannya kalau Imam Syafi'i itu kesahannya dalam sholat gitu ya, bisa mengganggu. Termasuk kan kalau dalam jalur Imam Syafi'i itu mustami jangan sampai waman lago itu jangan sampai bicara gitu kan. Kalau ada kata-kata yang berbicara terutama mengganggu para mustaminya berbicara, maka maka Jumatnya itu batal kalau dari jalur ini ya. Kalau jalur lain nggak apa-apa gitu. Maka gitu, ada respeksi lain yang memahami supaya mustami lebih paham, maka tidak apa-apa gitu. Termasuk masalah kita mengucapkan baik Al-Quran atau Al-Hadis, artinya saja tidak apa-apa, yang penting ada referensinya tadi, apakah nomor hadis, riwayat hadis. Kalau dalam Quran yaitu udah jelas suratnya dan ayatnya, kan lebih utama dengan bahasa Arabnya. Itu ya cukup ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji itu kita menjadikan ilmu yang bermanfaat, seandainya menjadikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk dengan kifaratul majelis, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.